Standar kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogik merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik guru mencakup kompetensi beberapa materi. Yang pertama, karakteristik siswa, prinsip-prinsip pembelajaran, teknologi dan media pembelajaran, pendekatan dan teknik pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran dan PTK, strategi, metode, dan model pembelajaran, komunikasi efektif dengan peserta didik, landasan pendidikan, gaya belajar, hasil belajar, pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, RPP, teori belajar. Yang pertama-tama kita akan bahas mengenai karakteristik siswa. Karakteristik siswa. Yang pertama, kompetensi mengetahui karakteristik perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang pertama adalah guru memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, guru mengidentifikasi potensi dan bekal awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diempuh. Yang ketiga, guru mengidentifikasi kesulitan fisik dan psikis anak dalam belajar. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Fisik anak ini ada 6 periode perkembangan dengan tugas perkembangan yang berbeda-beda. Yang pertama, masih bayi dan anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa pertengahan, dewasa akhir. Yang kedua, kognitif anak, kondisi intelektual atau kecerdasan dan minat anak yang berbeda. Ada yang cepat menangkap konsep dan ada yang lambat menangkap konsep. Jean Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif manusia secara 4 tahapan. Yang pertama,
Tingkat sensori motor. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang saja. Tingkat sensori motor menepati 2 tahun pertama dalam kehidupan. Selama periode ini, anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya atau sensori dan tindakan-tindakannya atau motor. Selama periode ini, bayi tidak mempunyai konsepsi. Bila sesuatu benda disembunyikan, ia gagal akan menemukannya. Sambil pengalamannya bertambah sampai mendekati akhir periode ini, bayi itu menyadari bahwa benda yang disembunyikan itu tadi masih ada, dan ia mulai mencarinya sesudah dilihatnya benda itu disembunyikan. Tingkat kedua, praoperasional. Pada tahap praoperasional atau disebut dengan juga masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Tingkat ini ialah umur antara 2 sampai 7 tahun. Periode ini disebut praoperasional karena pada umur ini anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental seperti menambah, mengurangi, dan lain-lainnya. Tingkat ketiga, operasional konkret. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, atau membagi. Periode operasional konkret adalah antara umur 7 sampai 11 tahun. Tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional. Ini berarti anak memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya pada masalah-masalah konkret. Bila menghadapi suatu pertentangan antara pikiran dan persepsi, anak dalam periode operasional konkret memilih pengambilan keputusan logis dan bukan keputusan perseptual seperti anak praoperasional. Operasi-operasi dalam periode ini terikat pada pengalaman perorangan dan konkret, bukan operasi-operasi formal. Tingkat 4, tingkat operasional formal. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, atau menganalisis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Pada umur ini, kira-kira 11 tahun ke atas. Pada periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang telah kompleks. Kemajuan utama pada anak selama periode ini adalah bahwa ia tidak perlu berpikir dalam pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang ketiga adalah psikologis anak. Kondisi psikologis atau emosional akhlak atau moral anak adalah beragam. Ada yang pendiam atau periang, suka bergaul atau penyendiri, suka menolong atau suka mengganggu teman. Perbedaan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, faktor bawaan dari lahir, faktor kematangan emosional, faktor kondisi lingkungan keluarga atau sekolah, teman-teman sebaya, dan masyarakat. Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, peserta didik memiliki tugas perkembangan yang berbeda-beda. Tugas perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang pertama, anak usia sekolah dasar.
Anak usia SD umumnya senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan peserta didik berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Ada beberapa tugas perkembangan usia SD, yakni sebagai berikut. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, belajar membaca, menulis, dan menghitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif, mengembangkan kata hati moral dan nilai-nilai, mencapai kemandirian pribadi, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik, melakukan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya berkembang, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga peserta didik mampu menentukan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Untuk tingkat SMP atau SLTP, peserta didik pada usia SMP biasanya berusia antara 12 sampai 15 tahun. Ini memiliki tugas perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Memantapkan nilai, cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Mengenal kemampuan bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Menggabungkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Mengenal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup sebagai pribadi anggota masyarakat dan minat manusia. Untuk peserta didik SMA, adapun tugas perkembangan anak usia SMA yang berusia antara 16 tahun sampai 19 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kematangan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Mencapai kematangan pertumbuhan jasmani yang sehat. Mengembangkan penguasaan ilmu teknologi dan kesenian sesuai dengan program kurikulum, persiapan karir, dan melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Mencapai kematangan dalam pemilihan karir. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi.
mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual secara apresiasi seni. Dan yang terakhir, mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Jadi guru yang kompeten adalah sosok pendidik yang mampu memahami beragam kondisi perkembangan dan kemampuan bakat minat peserta didik dengan baik. Kemampuan menyusun strategi pembelajaran dan menetapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi perkembangan fisik dan non-fisik peserta didik, sehingga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terkait dengan perbedaan potensi psikologis, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Yang pertama, guru mendorong anak untuk mengembangkan potensi kreativitas, berpikir, dan motivasi untuk berkarya melalui beragam cara, strategi pembelajaran, dan segera memberi penilaian dan penghargaan yang baik kepada anak yang kreatif. Yang kedua, guru selalu menciptakan sikap mental positif anak untuk berani beropini, melakukan uji coba atau bereksperimen, mengulang gagasan yang ada, selalu tidak puas terhadap karya yang dihasilkan. Yang keempat, guru harus selalu menampilkan pribadi yang demokratis, humanis, bijak, penuh kehangatan, dan bersemangat dalam potensi layanan pendidikan serta cinta pada perkembangan iptek. Yang kelima, guru selalu membekali peserta didik untuk mengembangkan beragam keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, menumbuhkan kepercayaan diri, jujur, tanggung jawab, serta mendorong anak untuk selalu melakukan refleksi atau evaluasi diri untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Guru harus siap membantu anak dalam mengembangkan daya analisisnya melalui beragam pertanyaan inquiry, pertanyaan problem solving, dan tugas-tugas mandiri. 7. Guru harus melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tidak membatasi ruang gerak inovasi dan kreativitas anak serta tidak memaksa anak, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk pemahaman terhadap karakteristik siswa juga berkaitan erat dengan kemampuan guru untuk mengenali kesulitan belajar peserta didik atau menentukan alternatif pemecahannya agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Kesulitan belajar peserta didik mencakup pengertian yang luas. Di antaranya, yang pertama, kekacauan belajar adalah kesulitan belajar yang terjadi karena terganggunya proses belajar seseorang yang muncul karena respons yang bertentangan dengan respon yang biasanya. Yang mengalami kekacauan belajar sebenarnya adalah proses kebiasaan, sedangkan potensi dasarnya tidak dirugikan. Proses belajar terganggunya atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Hal ini menyebabkan hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Misalnya, seorang peserta didik yang terbiasa menulis karya ilmiah yang menuntut pola pikir ilmiah kemudian mengalami kesulitan belajar pada saat harus menulis puisi atau cerpen yang merupakan karya fiksi. Yang kedua,
Ini merupakan gejala kesulitan belajar pada proses belajar peserta didik yang berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya peserta didik tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Misalnya, seorang peserta didik yang memiliki suara merdu, tetapi karena tidak pernah dilatih menyanyi, ia akan mengalami kesulitan ketika mengikuti pembelajaran menyanyi. Yang ketiga, ini adalah kesulitan belajar yang mengacu kepada peserta didik yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Misalnya, seorang peserta didik yang memiliki IQ 120 tetapi hasil belajarnya setara dengan hasil belajar anak yang IQ-nya 90. Yang keempat, kondisi peserta didik yang lambat dalam proses pembelajaran, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok peserta didik lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, ketidakmampuan belajar. Ini mengacu pada gejala ketika peserta didik tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar biasanya menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada peserta didik yang sudah berusaha giat belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Lambat dalam melakukan tugas atau kegiatan belajar, dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah disediakan. Menunjukkan sikap tidak wajar seperti acuh tidak acuh, menentang, berpura-pura bohong, dan sebagainya. Menunjukkan perilaku menyimpang seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, serta tidak teratur dalam kegiatan belajar dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti murung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun, apakah itu alergi, asma, atau sebagainya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental, adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasannya cenderung kurang. Yang ketiga, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci, dan antipati, serta ketidakmatangan emosi. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap salah, seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah,
malas dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari sekolah maupun keluarga. Dari pihak sekolah, hal-hal yang menyebabkan kesulitan belajar peserta didik antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat belajar bagi murid atau mengajar bagi guru. Yang ketiga, metode pengajar yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Penyebab kesulitan dari keluarga antara lain: 1. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. 2. Sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. 3. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang. Adapun langkah-langkah ditempuh untuk memecahkan kesulitan belajar dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah peserta didik dilakukan untuk menentukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang sangat memerlukan bantuan. Dalam bimbingan belajar peserta didik, masalah yang terjadi dijaga kerahasiaannya dengan tujuan agar peserta didik yang mengalami permasalahan tidak terbebani, tidak ragu, dan tanpa rasa takut mengungkap permasalahannya dengan jujur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan instrumen. Langkah kedua adalah diagnosis, yaitu merumuskan masalah yang dialami peserta didik. Jenis kesulitan secara latar belakang kesulitan dalam pelajaran, serta kesulitan belajar atau masalah yang mengganggu aktivitasnya sehingga mempengaruhi belajarnya. Setelah dilakukan diagnosis, dilanjutkan dengan prognosis, yaitu memperkirakan permasalahan. Apabila peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tidak segera mendapat bantuan, tujuan diagnosis adalah untuk menentukan bantuan yang dapat diberikan kepadanya. Langkah berikutnya yang paling penting adalah pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan berupa pengarahan, motivasi, dan belajar. Cara mengatasi masalah kesulitan belajar melalui latihan-latihan dan tugas baik individu maupun kelompok secara rutin. Dan langkah terakhir adalah tindak lanjut. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau ketidakberhasilan usaha-usaha memberikan bantuan pencegahan, pemecahan masalah yang telah diberikan, yang kemudian digunakan untuk memberikan bantuan berikutnya. Itulah materi-materi dari karakteristik siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.